dengan resmi saya katakan, fraksi Partai Hanura tidak pernah mundur seinci pun. Dalam proses telah ditemukan pelanggaran undang-undang perbankan, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kerugian negara. Maka untuk itu, fraksi Hanura dengan ini menyatakan pilihan. Pelaksanaan voting untuk menentukan apakah opsi A, opsi C, atau tidak memberikan pendapat. Opsi A 212 suara dan opsi B 325 suara. Merdeka! Absen kosong. Kita perlu kritik KPK terhadap penuntasan kasus Senturi. Sampai dengan hari ini sudah memakan waktu yang begitu lama terhadap proses hukum Senturi tersebut, tapi belum ada hasil yang signifikan yang ditunjukkan oleh KPK. KPK sudah menyampaikan kepada DPR perlu dilakukan audit forensik. Kemudian DPR menyurati BPK untuk melakukan audit forensik. Tujuan dari audit forensik ini supaya diketahui kemana saja aliran dana 6,7 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, tentu KPK akan menemukan sesuatu yang baru yang dari rencana hukum pembuktian bisa dilakukan dan tidak tertutup kemungkinan sama sekali. Yang saya dengar untuk melakukan audit forensik ini biayanya yang diperlukan 93 M. Saya tiba-tiba menjadi agak heran ketika Ketua KPK berbicara soal itu. Karena sama sekali tidak pernah terungkit di publik. Seakan-akan tersendatnya penyelesaian kasus Senturi karena tidak ada uang. Kalau ternyata masalahnya di uang, dalam hal ini kekurangan anggaran untuk melakukan audit, kenapa nggak bicara-bicara sejak dulu? Kenapa selalu mengatakan belum ditemukan? Sebetulnya 93 M itu harus kemudian di breakdown ya. Sebetulnya peruntukannya untuk apa? Baru kita bisa melihat apakah ini masuk akal apa tidak. Apakah sudah memeriksa Saudari Sri Mulyani dan Saudara Budiono? Jangan Pak, seperti ini kejadian hari ini nih. Jangan seperti Menteri Keuangan. Karena Presiden meminta gaji, mengeluh gajinya naik, tiba-tiba begitu responsif ingin menaikkan gaji pejabat. Begitu respon semua ketika Presiden memberikan, meskipun itu dibantah sendiri. Hubungannya apa dengan ini? Jangan kemudian kita alihkan Pak itu. Begitu responsif ketika berurusan dengan kekuasaan. Tetapi ketika berurusan dengan kasus ini sendiri, apakah sudah memeriksa, Pak? Kejaksaan Agung baru berhasil mendakwa Robert Tantular, Hisam dan Rafat dengan dakwaan korupsi 3,11 triliun. Namun belum menyeret penyelenggara negaranya. Saya nggak tahu, kita mungkin tidak perlu berpikir pintar atau tidak perlu menjadi orang pintar untuk menduga Robert, Hisam dan Rafat ini tidak mungkin berdiri sendiri.
itu seperti sudah di set up saya dijadikan kambing hitam untuk kasus Bank Senturi ini. Unlike the big depositors who've taken their money, we haven't got our money back yet. We've got nothing back. No money yet. Yeah, so this is when people say, we don't have a single dime back, my friend, yet. We are very much the victims. I think we mustn't confuse the political with the real issue here. The politics is always politics, and it's not for me to comment on the politics. I can't. I don't think that's the issue. I think the way the Century has proved not to be a systematic risk, as we always suspected it wasn't, and so to that extent, this has been a good result. But it's a good result for the wrong reason, if you like. That the real issue has still not been addressed. Where is the money that Tantula has stolen? Obviously, Robert Tantula had a very strong relationship with certain people in Bihar. Not but in fact, she didn't like him at all. Miranda Gautam, of course, very strong. Olia Pahan. Nah, tapi terlepas dari itu, Surabaya itu semua tanggung jawab pemegang saham pengendali, yaitu yang asing, Rafat Ali Rizki, dan Hisam Al-Warak, bukannya saya.